Hai, halo, annyeong. Kali ini aku bakal ceritain pengalaman atau peristiwa-peristiwa lucu dari teman-teman kita yang ada di Quora. Kali ini aku nyeritain ke kalian nggak kayak storyteller yang lain yang langsung cerita ke kalian, tapi aku bakal bacain yang ada di website Quoranya langsung. Gitu. Oke, langsung aja. Kita mulai ke cerita yang pertama. Cerita lucu ini gue alami di mes pegawai tempat gue kerja sekarang. Di mes itu seperti kos-kosan tapi gak ada ibu kosnya. Namanya juga mes gitu ya. Dan kamar mandinya bareng. Maksudnya nggak yang satu kamar mandi gitu loh. Bukan bareng mandinya. Jadi peralatan mandi ditaruh di luar kamar mandi. Dibawa ketika cuma mau mandi. Jadi pas awal Februari 2020, gue mulai sering pakai face wash, tapi beberapa kali ganti merek karena merasa nggak cocok sama muka yang dry skin. Dan gue beberapa kali coba pakai punya beberapa temen untuk rasain apa cocok sama kulit gue. Nah, jadi di atas kulkas itu ada temen yang naruh Skechers Athletic Cleanser. Skechers Athletic Cleanser. Gue awalnya nggak tahu produk ini apaan, langsung gue pakai aja. Ini kebiasaan buruk karena nggak baca dulu. Tuh, kalau mau nyoba sesuatu itu dibaca dulu, entah itu buat tangan atau buat muka. Karena temen aku ada ya beli hand cream, tapi itu dipakai buat muka karena nggak baca. Oke, next. Itu produk apaan dan setelah gue pakai rasanya enak. Tapi setelah beberapa jam gue ngerasa kok kulit gue kering banget. Dan baru gue baca, ternyata gue baru tahu kalau itu adalah produk buat cuci sepatu. Iya, lo nggak salah baca. Pencuci sepatu gue pakai ke wajah. WK. Itu karena bentukan luarnya beneran mirip sama kebanyakan face wash. Dan gue pikir emang Skechers ngeluarin varian buat face wash. Aduh, WK. Kalau inget ceritanya, atau gue cerita ke teman kantor, banyak yang ngakak gara-gara ketahuan gue. Ini dikasih lihat bentuk cleansernya tadi. Skechers Athletic Cleanser Brightness and Cleanse. Emang kayak cuci muka buat cowok ya. Kemasannya mirip banget sama kebanyakan face wash. Dan ada tulisan atletiknya, makanya gue langsung pakai aja, gue baca belakangnya. Padahal di belakangnya brighten and clean your sneakers. Next. Saya pernah meluk tiang di depan kantin. Bagi saya tidak lucu memang, tapi memalukan. Bagi teman saya, itu sangat lucu dan bikin saya malu. Kejadian ini berawal ketika kami makan siang bersama di salah satu kios di kantin sekolah. Waktu itu hari Rabu, kami makan berempat. Saya memesan salah satu menu makanan di Mbak Mawar, nama samaran, sedangkan 3 teman saya yang lain memesan makanan di Mbak Anggrek, nama samaran juga. Sesuai banyak menu makanan yang dipesan, kami akhirnya makan di kiosnya Mbak Anggrek. Nah, di antara halaman kios Mbak Anggrek dan Mbak Mawar, ini kebetulan ada tiang besi berdiameter sedang yang tegak berdiri. Setelah selesai makan, saya sebagai konsumennya Mbak Mawar yang membawa piringnya ke kiosnya Mbak Anggrek harus mengembalikan piring ke Mbak Mawarnya. Saya berdiri, teman sebelah saya berdiri, lalu saya keluar dari barisan bangku. Melangkah turun ke halaman. Tiba-tiba teman saya yang berdiri ini mengajak ngobrol. Pintarnya saya berbalik dan berjalan mundur. Sal, awas, up. Belum sempurna saya memutar, melihat apa yang di belakang saya. Kepala saya sudah mencium tiang. Kedua tangan saya refleks memeluk tiang, antisipasi jatuh. Dua teman saya yang masih duduk berteriak. Ngapain meluk-meluk tiang gitu? Jelas teriakannya mengundang perhatian ibu-ibu kantin dan siswa lainnya. Mereka ketawa. Saya tetap pada posisi saya, tidak apa-apa memeluk tiang, tidak ada ruginya.
Aduh, ini foto meluk tiangnya. Hasil jepretanmu bagus wahai temanku. Terima kasih telah membuatku selalu mengingatnya. Sama-sama. Saya tidak ingat tahun berapa dan kenapa kami berdua dengan adik saya sholat berjamaah berdua saja. Biasanya di rumah berjamaah dengan bapak dan ibu. Saya cuma ingat saat itu kami masih sekolah, mungkin SMP. Dalam kurung, saya dan adik perempuan saya cuma beda usia 2 tahun. Sebagai kakak, saya mengambil peran imam sholat. Saat di rakaat kedua, saya terdiam setelah membaca surat pendek. Ya, saya lupa ayat selanjutnya. Atau itu ayat terakhir. Saya berusaha mengingat-ingat ketika saya mendengar suara adik saya. Udah. Saat memasuki wahana rumah hantu di Jatim Park, waktu itu tamasya saat masa SMP sekitar tahun 2009. Karena tidak ada yang berani ada di barisan paling depan, jadilah saya yang dijadikan tumbal oleh teman-teman. Bahkan di pintu masuk saja, aura seram dan mistis sudah terasa. Background dari suara ketawa cekikan para hantu juga minimnya penerangan membuat saya yang awalnya biasa saja jadi takut. Saya dipersilakan masuk, saya kaget dan teriak karena melihat sosok gelap hitam tinggi semacam genderuwo tepat setelah pintu masuk. Ternyata sosok itu adalah petugas wahana. Petugasnya dikira genderuwo. Ternyata sosok itu adalah petugas wahana yang dari raut mukanya waktu itu seperti tersinggung sedikit karena saya. Ya dikira genderuwo ya. Aduh. Selanjutnya ini masih dari orang yang sama. Saat mencoba lagi wahana rumah hantu, ini nggak kapok-kapok ya, tapi di pasar malam. Saya bersama 3 orang teman dengan terpaksa akhirnya memutuskan untuk membeli tiket rumah hantu karena penasaran. Akibat ekspektasi yang terlalu tinggi, akhirnya kekecewaanlah yang kami dapat. Bukan kami yang kaget, tapi si hantunya yang kaget. Kebalik ya. Kayaknya mukanya dia kayak hantu deh. Jadi total hantu yang ada hanya 2 biji saja. Ya, 2 biji. Si Poci dan Mbak Kun. Ini Mbak Kun kayaknya suaminya Mas Kun ya. Aduh, jangan. Saat kami menelusuri lokasi, ternyata mereka sedang bersender dan makan nasi bungkus. Hantunya lagi makan. Mungkin sedang break. Dan tidak sadar ada pengunjung. Setelah tahu ada kami, mereka si hantu gagal dan sigap berdiri lagi ke posisi semula dan menakuti kami. Ini udah gak takut ya. Aduh, kami bingung harus kaget apa gimana. Yang jelas waktu itu kami tidak ada ekspresi sama sekali. Jika dilihat dari luar sepertinya menjanjikan dan kelihatannya wahananya luas sekali. Tapi ternyata di dalamnya sempit, panas, gelap, bau pesing. Ini kayaknya yang jadi hantu itu kan makan di situ. Kenting juga di situ juga mungkin. Dan juga properti yang ala kadarnya. Tak sampai 5 menit kami sudah ada di luar lagi. Waktu itu kami menghibur diri. Cuma 10.000, nggak rugi-rugi amat. Mungkin hantunya masih magang. Setelah itu sudah bisa dipastikan saya tak pernah ke wahana rumah hantu di pasar malam lagi. Never. Dikira manekin. Singkat cerita, saya mengantar mama belanja pakaian yang sedang sale di mall. Yang sedang diskon gitu. Iya, gitu. Tapi karena antrian kasir yang panjang, saya keluar antrian dan menunggu di antara rak baju. Seingat saya, posisi waktu itu hanya berdiri. Dengan tangan memegang lengan dan ekspresi muka datar sambil melihat mama saya yang sedang antri. Sampai di situ ada satu orang cowok yang mendekat dan mungkin penasaran dan memperhatikan saya sambil mengibaskan tangan di depan wajah saya untuk memastikan saya refleks melirik orang itu dan dia kaget. Saya juga kaget. Tapi berusaha tetap cool. Oh, orang ya, kirain patung. Sampai cengar-cengir dia pergi tanpa minta maaf sekali buat. Oke, cukup sekian dulu ceritanya. Semoga menghibur kalian.
Dan kalau kalian ada cerita lucu tentang pengalaman kalian ngapain gitu, bisa komen di bawah biar aku bacain, nanti ketawa sendiri gitu. Jangan lupa like, subscribe biar aku semangat bikin kontennya gitu. Jadi sekian dulu ya, bye-bye.